Halo semuanya, welcome back to Chips Channel Car Information Program. Saat ini kita sedang berada di dealer Nissan Jemur Sari, Surabaya. Nah, kali ini kita diberi kesempatan oleh dealer Nissan ini untuk mereview compact SUV mereka. Seperti apa mobilnya, yuk kita langsung aja lihat ke dalam yuk. You ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do what I was destined. Cause I feel I got the blessing, persistence and obsession. That's how you keep progressing, I already learned that lesson, yeah. Seperti bisa kalian lihat, saat ini kita sudah bersama dengan Nissan Kicks e-Power. Nah, ini adalah model yang pre-improvement ya. Jadi sekarang ini sudah keluar model yang improvement, cuma unitnya masih belum tersedia. Dan kita kali ini diberi kesempatan untuk mengulas mobil ini. Ya, sebetulnya seperti yang kalian tahu, sebelum mobil ini masuk ke Indonesia, Nissan memiliki compact SUV namanya Nissan Juke. Jadi ini sebagai pengganti Nissan Juke. Kalau kita boleh lihat model tampak depannya, ini kalian bisa lihat. Ini memang sporty, saya akui ini modelnya sporty, tapi seperti bermain aman. Modelnya nggak seatraktif Nissan Juke, tapi menurut saya ini adalah model yang bisa diterima oleh semua orang. Oke, mulai dari bagian depan, dia sudah menggunakan bahasa desain kekinian Nissan, sudah menggunakan V-Motion Grille yang besar. Logonya kalian jangan kaget, ini di tengah besar banget, sudah dilengkapi dengan Mica. Ini di sini ada radar-radaran untuk cruise control. Kalau di Nissan disebutnya intelligent cruise control. Nanti akan kita coba waktu sesi test drive. Nah, di samping-samping juga ada chrome, di bawah ada chrome. Nah, untuk lampunya sendiri ini juga sudah full LED. Semua sudah full LED. Masih kristal multi reflektor ya. Ini modelnya pipih. Saya suka sih, sporty banget kelihatannya. Untuk fog lampnya, nah ini fog lampnya ini agak lucu ya. Kalau kalian lihat, ini modelnya kotak dan dalamnya ini seperti kayak proyektor. Lucu, biasanya proyektor itu diletakkan di lampu utama, tapi ini malah di fog lamp. Tapi itu nggak masalah, yang penting lampunya sudah LED dan itu terang juga. Di bagian bawah ini juga masih dilengkapi dengan cladding plastik. Nah, sebelum kita lanjut ke bagian yang lain, kita mohon dukungan dari kalian. Kalau kalian suka dengan video kami, jangan lupa tekan tanda jempol ke atas, jangan lupa di subscribe, share video ini sebanyak-banyaknya, dan juga jangan lupa untuk follow Instagram Chips Channel. Oke, sekarang kita pengen lihat apa yang ada di balik kapas ini nih, karena mobil ini adalah Nissan e-Power. Jadi ini dia ruang mesin dari Nissan Kicks e-Power. Seperti yang saya mention dari tadi, ini adalah Nissan e-Power. Dia memiliki dua mesin. Yang sebelah kanan ini adalah motor listrik, yang sebelah kiri ini adalah mesin bensin. Jadi mobil ini adalah mobil elektrik yang membawa genset. Tugas mesin ini adalah untuk mengecharge baterai dari motor listrik ini, dan motor listrik ini yang menggerakkan mobil. Jadi mesin ini tidak bisa menggerakkan mobil sama sekali. Mobil ini menggunakan penggerak roda depan. Yang pasti, karena ini adalah penggerak listrik, dia tidak punya transmisi, hanya single reduction gear. Oke, untuk mesin bensinnya sendiri, ini menggunakan mesin yang sama dengan milik Nissan March HR12DE, menghasilkan tenaga 79 PS, torsinya 103 Nm. Sedangkan untuk motor listriknya sendiri, ini baterainya ukurannya cukup kecil ya, cuma 1,57 kWh. Jadi dia ukuran cukup compact, menghasilkan tenaga sebesar 126 PS. Ini karena model yang pre-improvement ya, 126 PS, torsinya 260 Nm. Sedangkan untuk model yang improvement, yang saya dengar motor listriknya untuk baterainya sekarang lebih besar. Jadi dia menghasilkan tenaga yang lebih besar juga, berada di 136 PS, menghasilkan torsi 280 Nm. Nanti seperti apa rasanya, tarikannya gimana, karena ini ada motor listrik. Yang kita tahu kalau motor listrik itu kita sudah mendapatkan torsi maksimal sejak putaran awal. Nanti kita akan coba ketika sesi test drive. Nah, untuk kampasnya sendiri ini juga sudah dilengkapi dengan peredam. Oke, sekarang kita lihat ke bagian samping.
Oke, beralih ke bagian samping dari mobil ini, tetap bisa kita lihat masih ada guratan-guratan seperti over fender. Kemudian di bagian belakang sini juga modelnya masih menggembung, tapi bisa kita lihat sekarang desainnya main aman. Jadi nggak seperti Nissan Juke yang desainnya atraktif, ini lebih main aman, bisa diterima semua orang. Dan saya suka sih karena minim chrome. Chrome-chromean hanya ada di handle pintu yang sudah model tarik. Di bagian spion juga nggak ada chrome-nya. Saya lihat, saya kira tadi chrome. Tapi mobil ini sudah dilengkapi dengan kamera 360 derajat dan ini sudah ada lampu C-nya. Di bagian bawah sendiri dan fender-fender ini juga dilengkapi dengan cladding-claddingan plastik, ada aksen silver untuk mengesankan kesan SUV. Bener-bener ini tampilannya clean, saya suka banget. Bagus banget sih. Chrome-chromean hanya ada di sini. Saya agak jengkel sama chrome-chromean karena kalau biasanya kena air itu biasanya suka ada banyak bercak-bercak ya. Jadi semakin minim chrome saya lebih suka dan mobilnya lebih tampak sporty. Di bagian atas sendiri sudah diberi roof rail, ini warnanya silver. Kemudian dia sudah menggunakan kunci keyless. Kuncinya masih sama seperti Nissan kebanyakan, bisa kalian lihat seperti ini. Ada dua tombol lock dan unlock. Dan ini kalau kalian unlock, spionnya melipat otomatis. Ketika kalian unlock, ini spion tidak langsung terbuka, tapi ketika kalian ACC on, spion akan langsung terbuka. Untuk velgnya sendiri saya juga suka. Ini kalian bisa lihat, ini dia sudah menggunakan velg dual tone, dimana warnanya ini bukan hitam ya, tapi ini warnanya gunmetal. Ini kalau kalian bisa lihat, ini warnanya gunmetal, abu-abu, bukan hitam. Terus dia sudah menggunakan profil ban 205/55 ring 17, rem depan cakram, rem belakang tentu saja juga sudah cakram, ABS, IBD, BA, stability control, auto hold, hill start assist sudah ada di mobil ini. Sekarang kita bakal lihat ke bagian belakang mobil ini. Nah, di bagian belakangnya sendiri ini sekarang dia sudah kembali normal. Kalau Juke dulu handle-nya ada di pilar C. Sekarang dia sudah kembali normal di body model hand grip. Yang saya suka di sini meskipun sudah tidak ada handle-nya lagi, tapi dia diberi aksen hitam. Jadi seolah-olah mobil ini floating roof. Memang mobil ini ditawarkan ada yang single tone, kebetulan yang kita review ini single tone, tapi kalian bisa lihat nanti mobil yang kita pakai untuk test drive itu dual tone. Jadi kalian bisa pilih warna single atau dual tone untuk Nissan Kicks e-Power ini. Nah, sedangkan untuk tampilan belakangnya sendiri ini, nah, seperti mobil apa ya? Ada yang bisa nebak? Siapa yang nebak? Mirip Mini X-Trail. Ya, bagian belakangnya ini saya bilang mirip dengan X-Trail, cuma dikecilkan sedikit. Lampunya sendiri ini juga sudah full LED. Dia sudah model bumerang ya, seperti Nissan kekinian. Lampu sein, lampu mundur sudah LED. Kemudian untuk sayangnya untuk lampu plat nomor dia masih halogen. Kemudian di bagian atas dia sudah dilengkapi dengan antena model shark fin. Sudah ada wiper belakang, sudah ada rear defogger. Kemudian kalau kita turun ke bagian bawah, dia sudah ada tulisan Kicks e-Power. Nah, ini E-nya ini dikasih kotaan warna biru, ini menandakan kalau ini mobil hybrid ya. Kemudian di bagian bawah ini sebetulnya kalau mobilnya selain warna hitam ya, ini kalian bisa lihat ini masih plastik hitam. Warna dasar sudah dilengkapi dengan 4 titik parking sensor yang sudah terintegrasi, ini bagus banget. Di bawah ini sewarna body, sudah ada reflektor juga. Untuk knalpot ada di sebelah kanan dan ini hook untuk narik ya. Oke, sekarang kita mau lihat sebesar apa sih bagasi dari mobil ini, karena mobil ini ukurannya cukup kompak ya. Untuk panjangnya sendiri dia 4,3 meter, lebarnya sekitar 1,76 meter, tingginya sekitar 1,6 meter. Dan untuk wheelbase-nya sendiri dia berada di sekitar 2600 mm-an. Yuk kita lihat sebesar apa bagasinya. Ketika kalian buka bagasi, kalian akan langsung bertemu dengan tonneau cover. Ini bisa kalian lepas seperti ini. Jadi kalian bisa naruh barang-barang di atas ini, ataupun kalau kalian ingin bagasi yang lebih luas lagi, bisa kalian lepas seperti ini. Ini gede banget loh ini. Oke, sekarang kita lepas dulu. Jadi bagasinya seperti ini. Kalau tidak ada tonneau covernya, kalian bisa bawa barang yang lebih tinggi. Sudah ada lampu di bagian sebelah kanan, tapi sayang warnanya masih kuning ya. Terus sudah ada hook di samping kanan dan samping kiri. Dan di bagian bawah ini masih ada
gundukannya ya, jadi nggak rata, tapi nggak gede juga, masih oke. Terus untuk bagian bawah ini, nah ini kalian tinggal buka seperti ini, dia akan nyangkut sendiri, nggak usah kalian pegang. Di bagian bawah bisa kalian lihat sekarang aki dari mobil ini diletakkan di bagian belakang. Kemudian ini ada peralatan-peralatan. Salah satunya dia sudah tidak pakai ban serep, tapi dia sudah pakai tire repair kit seperti ini. Ini untuk kompresornya, ini untuk cairannya. Dan ini biasanya untuk sekali pakai aja ya. Oke, seperti itu bagian belakang. Dan kalau kalian masih merasa ini kurang besar, kalian bisa rebahkan kursi di bagian depan ini. Kursi bagian depan ini bisa terbagi 40-60. Dan ini pengaturan joknya ini cuma satu step ya, nggak bisa diatur lagi. Kalian tarik tuas di sini, lalu kalian turunkan seperti ini. Nah, seperti ini ruang yang bisa kalian dapat. Tapi memang agak sayang sedikit, ini masih ada hamnya, masih nggak bisa rata lantai. Tapi menurut saya ini sudah oke lah untuk menambah kapasitas bagasi. Oke, sekarang kita mau coba ke bagian interior ini. Seperti biasa, sebelum masuk ke bagian interior, kita mau lihat di door trimnya ini masih banyak plastik-plastik keras ya. Yang dilapis kulit cuma ini, cukup empuk. Sudah ada power window, speaker, ini handle model handle-nya chrome. Di bawah ini ternyata nggak ada door pocket ya, cuma ada cup holder atau botol holder aja di sini. Jadi ini kecil banget untuk botol atau gelas. Oke, sekarang kita masuk. Oke, pertama yang saya rasakan, bagian depan ini sudah saya set posisi mengemudi saya, tinggi saya 180 cm, bisa kalian lihat ini sisa 2 jari aja, tidak bisa dibilang besar, tapi masih cukup lah, cukup. Terus untuk headroomnya ini cukup lumayan ya, kesisa 4 jari loh, ya 4 jari. Ini jauh lebih baik daripada kompetitor yang merek sebelah itu ya, bahkan saya nggak cukup itu. Untuk hand grip ini model retract. Untuk seat belt ya, ini seat belt depan ini bisa diatur ketinggiannya, sedangkan untuk seat belt belakang itu tempatnya ada di samping sini. Rapi tertutup cover sih, tapi memang nggak bisa diatur ketinggiannya ya. Untuk yang tengah pun juga sudah dapat seat belt 3 titik dari sini. Headrest ada 3 adjustable. Kemudian untuk bahan jok ini sudah kulit semua ya. Joknya kulit, ada stitching warna putih, sudah isofix. Ini bagus sih. Untuk airbag juga mobil ini sudah dilengkapi dengan 6 airbag. Ada 2 di depan, pilar yang dari depan sampai ke belakang, kemudian ada di samping jok pengemudi ini. Terus untuk bagian kaki, ini kalau masuk ke bawah ini agak sedikit mengganjal ya, karena mobil ini adalah mobil hybrid. Baterainya diletakkan di bagian bawah depan kiri dan kanan di kursi depan ini. Jadi kalau kita masuk gini kakinya itu agak naik sedikit karena ada baterainya. Kemudian sudah ada seat back pocket kiri kanan. Kemudian yang saya suka ini sudah ada charging 2 buah di sini, meskipun belum ada lubang AC di belakang sini, tapi kalian tidak perlu khawatir karena AC-nya ini semburannya ini, kalau kalian pernah tahu Nissan Grand Livina, bagi yang pernah punya atau pernah naik punya teman pasti tahu dah, semburan AC-nya itu kencang banget kayak punya Grand Livina, jadi pasti sampai ke belakang. Ada satu hal yang mengganggu di belakang ini, saya rasa ini posisi armrestnya ini terlalu ke belakang. Ini memang masih ada ham di sini, masih ada ham, cuma ini posisinya ini terlalu mundur. Jadi kalau kita mau pergi ke tengah, kita mau masuk ini susah sekali loh. Apalagi kalau mungkin orangnya sudah lebih berusia dari saya, ini untuk melipat lutut ini susah. Jadi mungkin kedepannya kalau improve ini mungkin bisa posisinya bisa diatur lebih maju. Untuk duduk di tengah sini surprisingly ini empuk loh, biasanya di tengah ini itu keras. Oke lah, duduk di tengah ini masih masuk akal, saya pun masih cukup. Ini ruang kepala bahkan masih sisa loh, masih sisa 3 jari loh. Wow, luar biasa. Biasanya kalau tengah ini saya agak susah. Cuma yang agak disayangkan nggak ada armrest, tapi paling tidak dia sudah ada headrest tengah, bisa melindungi penumpang tengah dari benturan di belakang. Oke, sekarang kita pindah ke depan. Sekarang ke bagian depan, masih sama, ini bahan di atas ini banyak hard plastik. Yang soft touch yang ini sudah dilapis kulit.
Tapi sini sekarang ada aksen silvernya ya, di belakang nggak ada polos aja hitam, ini ada aksen silver. Untuk urusan power window, electric mirror, power door lock ada di sini semua. Yang all auto cuma yang sisi driver aja. Di bawah sudah ada speaker, bottle holder, door pocket. Nah, untuk sisi samping sini ini sudah ada tombol untuk mematikan stability control. Juga untuk lampunya ini ada headlamp leveling, tapi ini masih manual ya. Oke, sekarang kita masuk. Kita coba ACC on. Nah, kalau di ACC on dia langsung spionnya terbuka. Nah, tadi ngelipat, sekarang udah kebuka. Nah, sekarang kita mau lihat di bagian instrumen clusternya terlebih dahulu. Ada apa aja? Nah, ini kita di posisi ACC on. Ini kalian bisa lihat ada tandanya kalau peringatan kalau mau nabrak. Terus ini kalian bisa lihat ini setengah layar, setengah masih analog. Buat saya masih cukup oke sih. Kalian bisa lihat banyak info. Ini untuk energy flow. Kalian juga bisa lihat seberapa eco kalian. Kemudian kalian juga bisa lihat ini audionya sedang nyetel apa. Terus ini average consumption. Terus kalian bisa lihat, nah ini full economy history. Banyak sekali sih pengaturannya. Nah, ini untuk blind spot, forward collision warning. Kemudian ini ada untuk kecepatan tapi yang digital. Kemudian ini average duration. Terus ada trip meternya cuma satu ini aja ya. Kemudian ini ini kemudian kalian juga bisa kembali ke nah ini untuk adaptive cruise controlnya. Ini untuk mengatur jaraknya, nanti bisa kelihatan ada garis-garisnya di sini juga. Nanti kalau di depan ada mobil bisa tampil juga. Nanti kita lihat waktu sesi test drive. Ini ada warning, sekarang pintu depan sebelah kiri sedang terbuka, bisa kelihatan. Nah, ini ada driver assistance. Driver assistant ini nanti dia membaca perilaku kalian. Kalau kalian misalkan nanti sudah seperti di luar kebiasaan, dia akan mengeluarkan tanda supaya kalian nanti beristirahat. Ini bisa kalian custom display, vehicle setting ini juga cukup banyak. Kalian bisa atur lampu, turn indicator, one turn signal yang bisa 3 kali itu bisa kalian atur. Kemudian ada penguncian pintu, wiper, macam-macam ya. Kemudian maintenance, ada clock, ada unit language, factory reset. Oke, kembali lagi. Nah, sekarang kalau kita lihat ini setirnya ini sudah dilapis dengan kulit, sudah menggunakan setir Nissan kekinian kayak punya Nissan X-Trail yang facelift ya. Ini sudah flat bottom, ada aksen silver. Sebelah kanan ini untuk urusan Bluetooth audio, telepon. Kemudian ini untuk cruise control ya, untuk adaptive cruise controlnya, intelligent cruise control kalau di Nissan. Ini bisa kalian atur jaraknya di sini. Sebelah kiri ini untuk pengaturan audio juga MID. Lampu di sebelah kanan sudah auto. Yang kiri ini untuk perwiperan dan sudah ada intermittent yang bisa diatur interval waktunya. Nah, kalau kita lihat sendiri secara keseluruhan untuk desain dashboardnya ini nggak bisa saya bilang futuristis, tapi oke lah, desainnya oke, nggak seperti mobil hybrid atau mobil elektrik. Kan biasanya kita ekspektasinya yang seperti kayak mobil dari masa depan. Ini nggak, masih seperti mobil biasa kayak mobil bermesin bensin biasa, tapi modelnya cukup oke. Untuk AC yang di samping ini sudah dilapis dengan black piano ya, piano black, aksen piano black, ada aksen silver juga, model putar. Kemudian sudah ada airbag, itu ada tweeter, ada mid speaker. Untuk bahan dashboardnya sendiri yang atlas ini hard plastik. Untuk yang tengah ini dia sudah dilapis kulit dengan jahitan asli warna putih. Head unitnya sendiri ini sudah layar sentuh. Untuk penampilan kamera 360 bisa, kemudian yang agak koneksi Bluetooth juga bisa. Cuma yang agak sayang ini cuma bisa Apple CarPlay ya, jadi belum bisa Android Auto. Cuma nggak tahu nanti yang improvement gimana nanti kalau ada unitnya. Pihak Nissan tolong kita dipinjemin ya. Oke, turun ke bawah. Ini pengaturan AC. Jadi AC-nya ini bisa kalian setel auto. Ini ya nanti sambil test drive udah saya jelaskan supaya nggak terlalu panjang. Di bagian bawah ini ada tempat penyimpanan terbuka, ada 12 volt socket, kemudian ada USB slot dan ada aux. Di bagian bawah ini ada tombol-tombol untuk driving mode, EV mode, start stop button. Nah, ini lucu ya. Ini untuk model tuas transmisinya itu dia kembali ke tengah, selalu kembali ke tengah, kemanapun kita arahkan dia selalu kembali ke tengah. Terus ada untuk parking, sekarang tinggal pencet ya, tinggal tombol pencet, sudah
rem tangan jari, sudah ada auto hold, dan ini sudah ada cup holder yang bisa di adjust. Ini jadi seperti ini. Ataupun kalau kalian pengen yang lebih luas, bisa kalian lepas. Ini agak sedikit beda ya. Kalau yang model improvement dia sudah menggunakan yang high console dan menggunakan high console. Tuas transmisinya pun ini lucu, modelnya nggak kecil kayak gini tapi kotak ya, tinggal di maju mundurin, lucu gitu. Di tengah sini juga sudah ada armrest lapis kulit, ini sudah ada jahitannya warna putih juga. Kemudian di bagian dalam sudah ada tempat penyimpanan. Wah, sorry, wow, oh kecil ya, cuma segini aja, nggak ada dalamnya lagi ya, cuma segini aja. Oke. Terus untuk jok sendiri ini supportnya oke. Nanti kita rasakan sambil kita jalan. Di bagian atas ini hand grip sudah model retract. Kiri kanan untuk sun visor ini juga kiri kanan sudah dapat vanity mirror, ada lampunya. Cuma yang ada card holdernya hanya yang sebelah kanan aja ya, card holdernya di sini ya, sebelah kanan aja. Terus untuk lampu dalam kabin yang di tengah ini masih kuning sayangnya. Terus untuk spion juga masih day night view biasa. Kemudian ada satu lampu kabin lagi letaknya di tengah. Ini mengingatkan saya sama lampunya punya Nissan March ini, sama Serena saya C26, tapi ini tombolnya cuma di tengah. Kalau yang Serena sama March ada 3 tombol di atas sini. Oke, headrestnya sendiri ini oke. Saya suka sih, ini empuk. Saya pernah coba X-Trail itu keras banget sih. Ini headrest depan maupun belakang itu empuk semua. Mungkin sekian dulu di bagian interior. Yuk langsung kita coba test drive aja yuk. Oh iya teman-teman, bagi kalian pemilik Nissan Grand Livina L10 series, dalam rangka 15th anniversary, Nissan mengadakan program menarik. Tentunya ada diskon dan bonus buat kalian para pemilik Grand Livina L10. Untuk info lebih lanjut, kalian bisa kontak ke dealer-dealer Nissan terdekat di kota kalian. Oke teman-teman, sekarang kita udah ada di dalamnya Nissan Kicks. Nah ini kita mau coba, ini mesin barusan aja mati, kita pakai mode smart, udah kita charge, jadi sekarang mesin benar-benar mati. Ini kalian bisa lihat, mungkin ini sudah tidak ngecharge lagi. Memang baterainya ini tidak bisa diisi terlalu full ya, supaya baterainya tetap awet. Nah ini kita bakal lihat, ini kira-kira dengan mode full EV nanti kita bisa dapat berapa kilo. Ini kita mau reset dulu untuk trip meternya. Oke, jadi ini trip meter sudah 0 ya teman-teman. Kita bakalan lihat mobil ini bisa berjalan seberapa jauh ketika menggunakan EV mode aja. Nah ini kalau kita pakai yang mode EV mode ada di smart. Nah ini bisa one pedal driving ya. Ini saya nggak nginjak rem, ini mobilnya berhenti, jadi kita bisa nyetir hanya dengan menggunakan satu pedal. Bukan berarti mobil ini tidak ada pedal remnya ya, tetap ada. Cuma kalau kita lepas rem ini mobilnya bisa regenerative braking. Jadi fungsinya juga untuk mengecharge baterai mobilnya, dan itu bisa bener-bener sampai berhenti total. Kemudian untuk posisi nyetirnya, ini yang saya rasakan joknya ini enak sih. Saya suka mobil kalau ada lumbar supportnya ini. Di punggung itu rasanya enak, terus ini samping side supportnya enak. Untuk paha juga side supportnya enak. Untuk pengaturan joknya sendiri ini masih manual ya. Pengaturannya bisa maju mundur, naik turun, reclining. Ini sudah saya set posisi yang paling rendah, memang posisinya ini agak tinggi. Mungkin karena ini juga SUV ya, jadi posisinya agak tinggi. Ini kap mesin kelihatan, visibilitas oke semua, blind spotnya minim, depan oke, kiri kanan oke. Mungkin yang agak kecil itu yang belakang ya, mungkin karena kacanya juga melandai, jadi untuk ke belakang agak kecil sedikit. Tapi itu nggak masalah karena mobil ini juga udah dilengkapi dengan rear cross traffic alert, kemudian juga ada moving object detection. Kemudian mobil ini juga udah dilengkapi dengan blind spot monitoring. Jadi kalau kalian lihat di sini itu ada kayak lampu kecil ya. Ini untuk blind spot monitoringnya. Nanti kalau kita mau belok ke kiri atau ke kanan ada halangan, dia bakal nyala. Memang sih kelihatannya agak jadul, ditaruhnya di dalam, bukan di mount di langsung di spion, tapi kalau malam ini lebih kelihatan kalau menurut saya ya. Nah seperti ini ada mobil, dia langsung nyala.
Ini kalau kalian ngesen nanti bakal ada bunyi peringatan juga sih. Untuk tarikannya ini oke ya. Ini memang mobil ini tuh termasuk mobil hybrid, tapi serial hybrid. Jadi dia punya mesin combustion itu cuma berfungsi untuk ngecharge aja. Jadi mesin bensin itu tidak bisa menggerakkan mobil. Mobil ini pure digerakkan motor listrik. Jadi keuntungannya kalian nggak perlu takut soal jarak tempuh. Yang pertama, yang kedua, nah seperti ini dia akan bunyi. Yang kedua, kalian juga bisa merasakan torsi instan dari motor listrik. Kita coba dikit ya. Ini G-force-nya kerasa banget. Enak banget tarikannya. Ini keuntungan dari mobil penggerak motor listrik, dan ini nggak ada transmisi ya, cuma single reduction gear. Jadi ada beberapa pilihan mode sih, kalian bisa pilih eco, normal, kemudian ada smart yang seperti yang kita pakai saat ini. Kemudian di sini juga ada pilihan B, ini untuk brake juga ya. Untuk suara-suara dari samping cukup minim, masih normal lah, wajar, nggak terlalu masuk juga, tapi juga nggak terlalu kedap. Untuk road noise-nya ini saya kira bagus. Ini mesinnya nggak nyala sih, sekarang mesinnya nggak nyala, tapi road noise-nya cukup oke. Cuma untuk bantingan suspensi ini yang saya rasakan agak keras ya. Kalau Nissan itu biasanya kan terkenalnya itu sama suspensi yang nyaman, lembut, tapi yang ini agak sedikit berbeda sih. Ini agak keras sedikit, tapi masih dalam taraf normal, nggak yang keras-keras banget. Nah, jadi selama pengetesan ini cara nyetir kita normal-normal aja, nggak di-eko-ekoin. Tadi juga sempat ditarik-tarikin. Nah, nanti bakal kita lihat sampai kapan ini mesinnya bakal nyala. Jadi kalau kalian mau full EV itu kalian harus ini ya, di mode smart atau eco, terus kemudian kalian pencet sampai ada keluar tulisan EV. Nah, ini baru bisa jalan full EV. Ini kalian bisa lihat energy flow-nya juga di sini. Ini sekarang baterainya sedang menggerakkan mobil. Untuk mesinnya sendiri ini mati total masihan. Kita mau lihat nanti kira-kira sampai berapa kilo mobil ini bakal menyala kembali. Dan ini kalau kita sudah pakai mode ini, kita bisa nyetir seperti pakai satu pedal. Ini saya coba lagi ya. Ini setiap kali saya ngerem, setiap kali saya lepas pedal dia kayak ngerem gitu. Nah, ini ada energy flow-nya, mungkin nanti bisa dilihatin. Jadi dia energinya balik untuk ngecharge baterainya. Kita bakal coba ini one pedal driving-nya. Ini sekarang saya lepas gas ya. Saya lepas gas ya, dia ngisi baterai, dan ini mobilnya bisa sampai bener-bener berhenti total. Ini udah berhenti total. Oke, kita jalan lagi. Enak sih, pertama kali make one pedal driving ini mungkin kalian akan kagok, karena setiap kali kalau kita mau melambatkan mobil biasanya lepas gas kemudian kita nginjak rem. Tapi kalau dengan mode ini kalian bisa lepas gas aja, mobilnya bakal melambat sampai berhenti total. Oke, ada fitur-fitur lain di mobil ini. Ada forward collision, jadi kalau misalkan kalian tidak melakukan pengereman padahal jarak depan sudah dekat, mobil ini bisa mengintervensi, bahkan ngerem, mobil ini bisa ngerem sendiri sampai berhenti. Nah, cuma gini ya, meskipun kalian masukkan mode EV, setiap kali kita menginjak rem itu mesin akan menyala sebentar, tapi ini sudah mati lagi, cuma nyala 2 detik. Memang di mode apapun kalau kalian injak rem, mesin akan melakukan pengecasan kepada baterai. Cuma ini tetap kita akan coba sampai berapa kilo kira-kira untuk mesin boleh mengecas baterainya kembali. Nah, di sini head unitnya ini sayangnya untuk yang pre-improvement ini dia baru bisa untuk koneksi Bluetooth sama Apple CarPlay, belum bisa Android Auto. Mungkin yang improvement nanti kalau ada unitnya kita juga mau coba ya. Ini juga ada kamera, kameranya sudah 360, sudah oke. Ini bisa kalian setting untuk modenya, ini bisa di
terang, bisa di gelap untuk night mode ya. Oke lah, untuk gambarnya sendiri saya rasa ini cukup oke. Cukup oke. Oke, mungkin itu aja. Ini sudah touchscreen ya. Udah touchscreen. Terus untuk AC-nya ini model putar. Ini juga sudah ada rear defogger, front defroster, kemudian pengaturannya juga lengkap, kepala kaki aja, kaki front defroster. Untuk suhunya sendiri ini juga bisa diatur, paling rendah 17,5 derajat, paling tinggi ini di 28 derajat. Ini putarannya enak ya, ada kayak klek-kleknya, jadi kesannya itu kerasa mahal gitu. Ada mode autonya juga. Kalau di auto dia akan menyesuaikan dengan suhu. Posisi duduknya buat saya oke. Terus ini setir ini juga bisa diatur teleskopik dan tilt ya. Jadi ini jarak tubuh dengan setir, jarak kaki dengan pedal-pedal itu semuanya kerasanya pas semua. Akhirnya sekarang mesinnya udah nyala lagi. Oke, sudah nggak bisa. Jadi ini baterainya sudah low banget, jadi mesinnya udah nyala. Ini kita lihat jalannya berapa kilo ya. Jadi kita dapat jarak 2,2 kilo. Jadi kalian bisa menggunakan mobil ini kayak mobil listrik, hanya pakai motor elektrik aja sejauh 2,2 kilo. Ya memang baterai mobil ini tuh nggak terlalu besar, cuma 1,57 kWh. Yang improvement itu sudah di 2 kWh-an. Mungkin nanti kalau ada unit yang bisa kita pinjam untuk kita tes, bakal kita tes ulang. Kita nanti bakal lihat pengaruhnya seberapa besar sih. Tapi menurut saya 2,2 kilo ini sudah cukup oke lah ya, sudah cukup membantu untuk menghemat pemakaian BBM baik di dalam kota ya, terutama. Kalau luar kota sih sepertinya bakalan sering bekerja terus, apalagi di tol ya, karena nggak ada hambatan, jadi mesin akan sering menyala untuk mengisi baterai. Oke, sekarang kita mau coba untuk cruise controlnya. Kita atur jarak yang paling dekat. Nah, ini harus di atas kecepatan 40 km dia baru jalan. Nah, ini kalau di depan ini ada mobil atau ada halangan, ini bakal kelihatan. Nah, ini di depan ada mobil, dia akan menampilkan gambar mobil meskipun mobilnya nggak sesuai ya. Di depan itu hatchback, ini dapatnya sedan tapi sudah cukup oke. Oke, menurut saya ini pengeremannya cukup cukup halus ya. Saya pernah coba yang all new HR-V itu, dia lebih kasar dari ini. Bahkan ketika di depan nggak ada halangan, karena baru aja ada halangan, itu seperti kayak endut-endutan gitu ya. Jadi mobilnya seperti kayak mau ngegas, mau ngerem, mau ngegas, mau ngerem. Yang saya rasakan di mobil ini jauh-jauh lebih halus. Ini lebih halus sih. Kita coba sampai seberapa. Oke. Wow, ini coba. Wow, ternyata dia bisa sampai berhenti total. Tapi dia langsung cancel. Setelah berhenti ini dia langsung cancel. Mungkin nanti untuk jalan bakal kita coba lagi. Kalau di mobil-mobil yang sudah dilengkapi dengan intelligent cruise control atau adaptive cruise control, biasanya dia hanya tekan satu tombol di sini. Ini nanti bakal kita coba apa bisa atau kita harus ulang untuk set lagi. Oke, jadi tadi sudah berhenti waktu di traffic light itu, dia langsung cancel dan ternyata nggak bisa sih untuk tekan satu tombol untuk jalan lagi. Jadi kita harus set ulang. Dan ternyata ini setan yang paling rendah ini bisa di 30 km. Jadi 30 km ini sudah aktif untuk cruise controlnya. Oke. Nah, ini ternyata nggak bisa langsung ngikutin, tetap kita harus tekan tombol set ini terus kita atur kecepatannya lagi. Jadi dia masuk belum bisa seperti salah satu contohnya untuk HR-V, kalau berhenti sebentar dia bisa langsung mengikuti mobil di depannya. Ini harus kita tekan set lagi, tapi menurut saya ini juga sudah cukup oke, sudah oke lah, bisa sampai berhenti itu yang paling enak. Jadi kalau kita tahu di negara kita ini kan untuk lalu lintasnya itu kurang
kurang teratur ya. Jadi ada adaptive cruise control ini sangat membantu sih, dan ini bener-bener halus, jauh lebih enak daripada punya HR-V. Mohon maaf yang punya HR-V jangan tersinggung ya. Ini untuk gambaran aja, kalau yang HR-V itu kan agak kagok kadang-kadang baca jalannya. Nah ini kalau untuk mobil ini saya rasa pengeremannya jauh lebih halus. Nah ini kita nyoba cruise controlnya lagi. Jadi ini jarak yang paling dekat, ini dia sudah nggak mau maju lagi. Ini kira-kira jarak di depan ini masih ada jarak 1 mobil ya. Jadi kalian nggak perlu takut kalau ini kalian pakai jarak yang paling dekat, nanti takutnya terlalu dekat atau gimana. Ini jaraknya masih sangat aman. Ini cuma sekarang kita lagi cari, kita mau coba ini forward collision mitigation braking ya, atau kalau mau nabrak itu dia ada keluar warning, dia bisa ngerem sendiri. Nah ini mungkin depan lampu stopan kita nggak ngerem, coba mungkin kameranya bisa dilihatin sini. Kita bakal ngikutin mobil depan aja. Oh ini aja. Yep. Oke, dia langsung cancel. Oh enggak. Nah itu dia ada peringatannya. Ini kalau kita nggak ngerem, dia akan bantu ngerem. Nah ini sekali lagi mungkin agak ngulang-ulang dikit, ini saya mau jelaskan dikit lagi soal pengendaraan. Jadi kalau kalian masuk di mode Eco, ini kerasa tenaganya itu lemot sih. Nah ini kalau kita pakai mode Eco, ini one pedal driving itu masih bisa kita pakai. Mode Smart juga masih one pedal drivingnya itu masih bisa kita pakai, kecuali kalau kalian nggak terbiasa, kalian ingin nyetir kayak nyetir mobil normal. Nah ini kalian bisa pakai mode yang normal. Ini dia tetap ada regenerative braking. Kalau kalian bisa lihat, nah ini tetap ada regenerative braking, tapi mobilnya itu seperti ngeloyor. Ini kita pakai mode normal ya, nggak ada tulisan Eco atau EV atau S gitu ya. Ini mobilnya kayak mobil normal sih. Cuma saya yakin kalau kalian sudah terbiasa sekali dengan menggunakan mode Eco atau Smart yang one pedal driving, itu agak males sih pakai yang mode normal gini, karena kaki kalian harus bekerja lebih, injak pedal gas, injak pedal rem. Kalau yang Smart itu enak sih. Terus satu lagi, dari tadi saya coba ini suara belnya kok tin. Mungkin next bisa improvement ya, kan sudah ada yang model improvement. Kita harapkan yang improvement itu suara klaksonnya lebih bagus dari ini. Oke, karena jalannya dari tadi agak rame, ini kita nemu jalan agak sepi. Ini sudah 40, yuk coba kita zigzag sedikit. Oke. Nah ini tadi kita udah nyoba, mobilnya udah kita zigzagin. Yang saya rasakan ini handlingnya enak, mobilnya ngikut, body roll pun minim ya. Dan kita waktu nyoba itu ya sudah cukup, kecepatannya cukup lah, nggak over juga nggak terlalu pelan di 40 km per jam. Kita juga nggak pakai mode yang macam-macam, kita pakai mode normal ini. Untuk handlingnya oke sih, bantingan memang agak keras, tapi kalian bisa mendapatkan handling yang bagus. Ya memang kalau mendapatkan handling yang bagus terus kalian minta nyaman banget itu agak susah ya, kecuali kalau kalian pakai contohnya air suspension. Tapi kalau di mobil ini yang saya rasakan sudah cukup oke. Nyamannya juga masih dapat, memang agak keras tapi nggak keras-keras banget. Terus untuk handling oke banget. Oke, sekarang kita nyoba kamera 360, kita mundur. Ini ada guidance line-nya, ini bisa bergerak ya, jadi dia nggak statis. Terus kalau mungkin kalian bisa dengar ada suara tung tung, itu ada suara artificial karena ini mobilnya ini kan ada motor listriknya. Jadi ketika mesin mati kan nggak ada suaranya, dia ada suara buatan untuk memberitahu orang di sekitar kalau ini mobilnya bergerak. Oke teman-teman, sekian review singkat kita mengenai Nissan Kicks e-Power. Mobil ini cocok buat kalian-kalian yang ingin merasakan mobil EV tapi tanpa perlu takut dengan jarak tempuh, karena mobil ini
punya genset dan penggeraknya motor elektrik. Nah, mungkin kalau kalian ada yang minat dengan mobil ini atau kalian ingin tanya-tanya mengenai mobil ini, kalian bisa kontak nomor yang ada di bawah ini atau nanti kita cantumkan di akhir video. Terima kasih banyak untuk pihak dealer Nissan Surabaya Raya Jemur Sari. Kita sudah diberi kesempatan untuk mereview Nissan Kicks ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau ada salah perbuatan. Saya Christian pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Rearranging my life and